Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berhubung sebentar lagi akan dilakukan seleksi CAT untuk Panwascam, maka kali ini kita akan membahas soal-soal tentang nanti yang kiranya akan muncul pada saat tes. Di sini ada beberapa soal, kita sama-sama bahas ya. Soal yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU dan KPI, D. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, E. Semua benar. Jadi teman-teman bisa cek di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di situ yang untuk jawaban soal ini adalah D. Jadi di situ ada 3. Yang pertama KPU, kemudian Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu ada 3. Ada KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Itu ya. Nomor 1 jawabannya adalah D. Dan kita beranjak ke nomor 2. Nomor 2, alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar. B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu. C. Pemilu diwarnai praktik-praktik kompetisi yang tidak fair. D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu. E. Pemilihan yang dilakukan secara baik. Jadi di sini kita harus mencari yang tidak, seperti itu. Karena ini alasan yang paling tepat menjelaskan sebab adanya pengawas pemilu itu apa sih gitu. Nah, di sini yang paling pas adalah pemilu diwarnai praktik-praktik kompetisi yang tidak fair. Jadi pengawas pemilu itu mengawasi jika ada praktik-praktik yang tidak fair gitu. Jadi ketika ditemukan ada praktik-praktik yang seperti itu, nanti pengawas pemilu yang akan melaporkan ke Bawaslu, nanti yang melaporkan ke kejaksaan, nanti ada aturannya itu. Oke. Intinya yang itu sebab adanya pengawas pemilu. Selanjutnya nomor 3. Struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, kemudian Bawaslu Kecamatan, Panwaslu Desa atau Kelurahan, pengawas TPS. B. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa. C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota. D. Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, pengawas TPS. Dan E. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Panwaslu Kelurahan atau Desa. Jadi di sini struktur kelembagaan. Jadi di lembaga pengawas pemilu itu ada di peraturan perundang-undangan yang tadi nomor 7 tahun 2017 itu sebenarnya sudah disebutkan di situ. Jadi untuk jawaban soal nomor 3 ini adalah A. Jadi yang paling atas itu namanya Bawaslu, lalu di bawahnya ada Bawaslu Provinsi, di bawahnya ada Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan di bawahnya itu ada Panwaslu Kecamatan. Nah, ini kita kan mau tes Panwascam. Nah, di sini untuk mengisi Panwaslu Kecamatan, lalu di bawahnya ada Panwaslu Desa. Nah, Panwaslu masing-masing desa ada Panwaslu. Lalu yang paling bawah itu ada pengawas TPS. Masing-masing TPS ada 1 nanti yang mengisinya. Jadi jawabannya adalah A. Ini sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian nomor 4.
Soal nomor 4. Dalam pemilu, pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur dan adil, E. Bebas. Jadi untuk nomor 4 jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 5. Di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih, C. Kampanye pemilu yang demokratis, D. Akses media dan kebebasan berekspresi, E. Adanya lembaga pengawas pemilu. Nomor 5 jawabannya adalah D. Akses media dan kebebasan berekspresi. Karena indikator pemilu demokratis ini ada penyusunan kerangka hukum, hak memilih dan untuk dipilih, kampanye pemilu demokratis, adanya lembaga pengawas pemilu. Tapi akses media dan kebebasan berekspresi ini pengecualian. Selanjutnya nomor 6. Pengawas TPS berjumlah A. 1 orang setiap desa, B. 1 orang setiap TPS, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa, E. 5 orang setiap desa. Jadi tadi seperti sudah disampaikan bahwa pengawas TPS itu masing-masing TPS 1 orang. Fungsinya itu mengawasi pelaksanaan pemilu di TPS. Tugasnya mengawasi. Dan di atasnya itu ada panwas desa nanti. Jadi jawabannya adalah B. 1 orang setiap TPS. Kita berangkat ke nomor 7. Dalam pelaksanaan kampanye ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta dan petugas kampanye, kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atau atribut serta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jawabannya adalah E. Jadi dalam pelaksanaan kampanye ada aturan yang harus dipatuhi baik peserta dan petugas kampanye. Ada beberapa larangan. Di sini ada pengecualian, kecuali kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Seperti jawabannya adalah E. Nomor 8. Pernyataan berikut merupakan kewajiban Bawaslu Kabupaten atau Kota dan Panwaslu Kecamatan, kecuali A. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, B. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, C. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilu, D. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan, E. Merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk memeriksa anggota KPU Provinsi atau Kabupaten Kota yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Nomor 8 jawabannya adalah E. Kewajiban Bawaslu. Di atas itu ada kewajiban Bawaslu dan Panwascam, kecuali
Jadi yang benar itu adalah merekomendasikan pembentukan Dewan Kehormatan untuk meriksa anggota KPU provinsi atau kabupaten yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Kemudian 9. Perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS meliputi antara lain kecuali A. Surat suara, B. Tinta, C. Sampel kertasan segel, D. Kotak suara dan bilik suara, E. Obeng untuk mencoblos. Jadi yang harus ada di TPS itu adalah perlengkapan yang harus ada itu surat suara, tinta, nanti surat suara itu ya jelas surat suara, kemudian tinta itu nanti kalau sudah mencoblos, kemudian sampel kertas dan segel ya jelas, kotak suara dan bilik suara ya. Nah, adapun obeng untuk mencoblos ini memang kita mencoblos tapi tidak mesti pakai obeng, nanti disiapkan paku di situ. Oke, jadi tidak mesti, kalau yang lain tuh harus ada gitu. Oke, selanjutnya nomor 10. Nomor 10, Panwaslu kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada A. Bawaslu Kabupaten, B. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI, C. Sekretaris Bawaslu Kabupaten, D. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, E. Bupati. Nah, tadi kembali lagi ke soal sebelumnya di situ bahwa dalam struktur kelembagaan Bawaslu yang paling tinggi adalah Bawaslu, kemudian di bawahnya Bawaslu Provinsi, di bawahnya lagi Bawaslu Kabupaten. Nah, di bawah Bawaslu Kabupaten itu ada Panwaslu Kecamatan. Sehingga dalam soal ini Panwaslu Kecamatan berada di bawah Bawaslu Kabupaten dan bertanggung jawab pula kepada Bawaslu Kabupaten atau kota. Nah, untuk sekarang ini cukup sampai nomor 10 dulu, nanti kita lanjutkan lagi di part selanjutnya. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa komen. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.